Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prastyo, selamat datang di ruang belajar. Ada kalanya setelah kita bekerja, kita ingin menikmati hasil dari pekerjaan itu. Setelah kita mendapatkan bayaran atas apa yang kita lakukan, kita ingin menggunakan sebagian untuk memanjakan diri kita. Istilah kerennya memberikan self reward. Namun kadang atas nama self reward banyak orang kebablasan. Mereka nggak ngontrol sehingga apa? Uang mereka habis. Pertanyaannya, penting nggak sih self reward itu untuk diri kita? Lantas gimana cara mengelola self reward yang bijak agar kita lebih produktif dan finansial kita tetap sehat? Yuk simak terus video ini sampai selesai ya, secara ringkas karena kita akan membahasnya. Bersenang-senang setelah kita lelah, have fun setelah kita berjibaku dengan pekerjaan, itu hal wajar. Karena memang hidup harus dinikmati. Setelah kita mendapatkan uang, kita pun ingin memanjakan diri kita. Itu gak ada masalah. Tapi yang bermasalah adalah ketika kita gagal mengendalikannya. Ketika self reward yang sebenarnya tujuannya untuk produktif, justru sebaliknya menjadi sesuatu yang menghancurkan. Di titik ini kita butuh bijak mengendalikan dan mengelola self reward tersebut. Sebenarnya self reward itu baik atau buruk sih untuk kita? Jika kita mampu mengelola dengan bijak, jika kita mampu mengendalikannya, tentu saja self reward itu baik. Self reward yang baik akan berdampak dua hal positif. Pertama, produktif kita meningkat. Yang kedua, income kita juga naik. Jika ternyata self reward yang kita lakukan selama ini tidak memberikan dua dampak positif tersebut, patut diduga ada yang salah dengan self reward kita. Jika ternyata setelah membeli sesuatu yang kita sukai, setelah mengeluarkan uang untuk memberi hadiah pada diri sendiri, justru membuat kita tambah stres, membuat kita tambah gak nyaman, maka hati-hatilah. Emang bisa self reward itu bikin kita gak nyaman? Ya tentu saja bisa ketika kita melakukannya secara nggak tepat. Misalkan kamu party semalaman sehingga besok kamu merasa lelah. Padahal pada saat itu ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Endingnya kamu nggak produktif. Pekerjaan itu nggak bisa dilakukan dengan baik. Atau atas nama self reward kamu menggunakan sebagian uangmu untuk have fun, untuk jalan-jalan, untuk makan. Sehingga nyaris kamu nggak punya tabungan. Bahkan lebih parah lagi, atas nama self reward, kamu pun nekat berhutang untuk membeli sesuatu yang kamu sukai. Kamu pun berniat, saya akan mencicilnya dengan sebagian gaji saya. Ternyata ini keterusan. Akhirnya apa? Sebagian besar gajimu habis untuk membayar cicilan hutang. Di titik ini, self reward yang kamu tetapkan itu justru bermasalah. Lantas bagaimana cara kita mengendalikan diri agar self reward itu berdampak baik pada diri kita? Ada 3 aturan mainnya. Pertama, tetapkan anggaran yang jelas. Berapa banyak uang yang akan kamu gunakan untuk memberi hadiah pada dirimu sendiri. Ikuti dan patuhi anggaran itu. Jika kamu tidak menetapkan anggaran yang jelas tentang berapa banyak uang yang akan kamu gunakan untuk have fun, untuk membeli sesuatu yang kamu sukai, atau untuk memberi hadiah pada dirimu sendiri, maka ini punya potensi membuat kita sulit mengendalikan diri. Aturan kedua nih, total self reward yang kamu berikan untuk dirimu harus lebih kecil jika dibandingkan dengan pengeluaran investasimu atau belajarmu. Katakanlah kamu memberi hadiah pada dirimu sendiri untuk membeli sebuah barang dengan harga 1 juta. Maka minimal kamu harus punya uang 1 juta bahkan 2 juta untuk investasi dan untuk belajar. Aturan ini akan membuat kamu mampu mengendalikan diri. Karena apa? Kita akan tetap produktif. Dengan belajar, kita akan dapat pengetahuan baru. Dengan investasi, kita akan menjaga masa depan kita. Di titik ini, self reward itu pasti akan berdampak baik. Aturan ketiga nih, yang terpenting, self reward itu nggak boleh merusak diri kita. Artinya,
Ketika kamu ingin melakukan sesuatu dengan mengatasnamakan self reward, cek deh apakah ini bermanfaat atau tidak. Apakah ini memberi dampak positif atau sebaliknya. Pastikan apapun yang kamu beli, apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu tetapkan sebagai self rewardmu, itu berdampak positif untuk dirimu. Jika ternyata dampaknya negatif, maka hindari, karena ini bukan self reward, tapi sebaliknya ini merusak diri sendiri. Jika kita bisa menetapkan dan mengendalikan diri dengan mengikuti 3 aturan tersebut, maka apapun yang kamu lakukan atas nama self reward itu akan berdampak positif. Satu hal penting lagi nih, sebenarnya self reward terbaik itu adalah 3 hal. Pertama, investasi. Yang kedua, belajar. Barulah kamu boleh have fun. Ketika kamu membeli sebuah buku dan kemudian kamu membacanya, menjadikan buku itu sebagai hadiah untuk dirimu, itu adalah self reward terbaik. Karena self reward yang membuat kamu belajar, yang membuat kamu mengupgrade kualitas diri, itu akan berdampak sangat besar pada dirimu. Ketika kamu melakukan investasi, katakanlah membeli sebuah obligasi atau sebuah saham atau sebuah rumah atau sebuah tanah atau bentuk investasi lainnya, itu juga self reward terbaik karena itu akan memberi manfaat besar di masa mendatang. Jika kamu sudah belajar, jika kamu sudah investasi, kemudian kamu ingin have fun, ingin jalan-jalan, ingin makan, kemudian belanja apa yang kamu sukai, itu baru keren. Artinya, belanja konsumtif sebagai self reward itu adalah pilihan terakhir setelah kita melakukan tindakan produktif. Tindakan produktif berupa membeli sesuatu yang membuat kita belajar, tindakan produktif berupa melakukan investasi, barulah silahkan kamu mau konsumtif. Apakah kamu mau ganti gadget, apakah kamu mau beli baju baru, apakah kamu mau beli sepatu baru, is okay. Apapun boleh kamu lakukan selama 2 hal pertama tadi kamu sudah melakukannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, mudah-mudahan ini bisa memberikan sudut pandang baru tentang self reward terbaik untuk diri kita. Self reward itu oke, asal gak merusak. Self reward itu boleh asal sebelum kita memberikan self reward yang konsumtif, kita sudah melakukan tindakan yang produktif, tindakan yang justru memberi manfaat untuk diri kita. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.